Bab 189 dan Bab 190. Kebangkrutan Haris. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Kondisi perusahaan Haris saat ini sudah di ambang batas jurang. Tinggal disenggol sedikit saja, maka perusahaannya akan hancur berantakan. Semua staf dan para pemegang saham yang lainnya tahu dengan jelas bahwa perusahaan ini tinggal menunggu bangkrut saja. Neni Haris masih tidak menerima bahwa rencana cucu perempuan kesayangannya, Vivian, yang nyaris menikahi putra keluarga Aresta akhirnya batal. Bahkan keluarga itu kelihatannya sangat menghindari keluarganya. Harapan terakhir keluarga Haris akhirnya pupus begitu saja. Dia tidak mampu menahan matanya untuk tidak berkaca-kaca. Usaha yang selama ini dia jalani ternyata berakhir seperti ini. Jika dibiarkan terus, kemungkinan besar perusahaan Haris akan benar-benar bangkrut. Dia juga khawatir rumah yang dia tempati saat ini tidak bisa dia pertahankan lagi. Semua ini terjadi karena rasa tamak dalam hatinya sendiri jika dia tidak berusaha merebut villa Tama yang diberikan keluarga Aresta saat itu. Chandra dan Alena juga tidak akan ribut dengan dirinya. Jika bukan karena Alena memutuskan pergi dari perusahaan Haris, Houston juga tidak mungkin memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja sama dengan Haris. Perasaan yang sama juga dirasakan oleh Glenn. Putrinya yang kehilangan kebahagiaannya. Putranya yang kehilangan masa depan serta-merta dipermalukan oleh Tama yang tidak berguna itu. Dia begitu ingin melakukan sesuatu untuk keluarga dan perusahaannya namun otaknya buntu. Vivian sedari pulang terus menangis histeris hingga membuatnya tidak tega. Ma, keluarga kita benar-benar tidak punya harapan lagi. Ya, tanya Glenn pada ibunya. Dua genangan air yang berada di pipinya menunjukkan betapa terpuruknya perempuan tua itu. Enggak ada cara lain lagi. Glenn, kalau kantor kita masih enggak mau memutuskan untuk lapor pilot, kemungkinan besar kita akan mati dililit hutang. Mama bisa cari teman lama mama yang lain yang sekiranya bisa meminjamkan sedikit modal buat kita. Tanya Glenn dengan nada bergetar di ujung suaranya. Modal? Tanya ibunya sambil tertawa sarkas. Dengan keadaan Haris sekarang, siapa yang berani menanamkan modalnya lagi? Teman lama mama sudah mulai menghindari mama satu persatu. Telepon tidak diangkat sama sekali. Mama sekadar tahu saja. Di dunia ini tidak ada namanya teman sejati. Yang ada hanyalah hubungan saling memanfaatkan. Nenek, kalau memang dunia ini enggak ada namanya teman, kenapa si Tama itu bisa memiliki teman penting sebanyak itu? Kenapa semua orang itu seakan sangat menakutinya? Apa keuntungan yang bisa diberikan Tama? Tanya Arkan dengan nada kesal. Tama ini meskipun terlihat enggak bisa apa-apa, dia jago berbohong juga. Nenek dengar katanya semua orang itu bersikap begitu baik dengannya karena Tama pernah membantu mereka melihat Feng Shui. Tapi menurut nenek itu bukan bantuan. Hanya bualan yang keluar dari mulut lelaki tidak berguna itu. Kalau gitu, kenapa bisa sebanyak itu orang penting dan terpandang yang percaya sama dia? Tanya Arkan lagi yang tidak mengerti. Percaya? Cih, itu juga karena mereka belum tahu busuknya Tama aja. Belangnya lelaki itu belum ketahuan aja. Ujarnya. Wajahnya seketika berubah menjadi dingin. Menurut nenek, enggak lama lagi si Tama akan ketahuan kalau dia sudah bohong. Kita lihat aja nanti orang-orang yang sudah dibohongi oleh dia bakalan bersikap bagaimana padanya. Nek, aku enggak sabar nunggu saat itu tiba. Enggak sabar lihat si Tama bakalan berakhir seperti apa. Ujar Arkan sambil menahan kekesalannya. Pasti hari itu bakalan datang. Yakin Neni Haris. Tepat ketika keluarga Haris sedang membicarakan Tama, terlihat dua buah Rolls-Royce berhenti di depan kediaman Haris. Diikuti dengan 6 orang bodyguard yang turun dari dalam mobil. Salah seorang dari lelaki berbaju hitam tersebut membuka pintu bagian penumpang dan terlihat seorang lelaki parubaya berusia sekitar 50 tahun turun dari dalam mobil. Lelaki itu berpakaian cukup mewah. Jas yang dikenakan sudah pasti hasil buatan desainer ternama. Ini kediamannya keluarga Haris. Tanya lelaki itu pada asisten yang berdiri di sampingnya. Di tangannya terlihat tengah membawa sebuah buku silsilah keluarga Haris yang cukup tebal. Asisten tersebut hanya mengangguk dan berkata, "Benar, Pak. Saya sudah memastikan ke bagian sipil dan benar bahwa ini adalah keluarga Haris berada di Jakarta." Yang lelaki parubaya itu mengangguk tanda mengerti sambil berkata, "Ternyata keluarga Haris di Jakarta sini cukup menyedihkan."
Benar-benar keluarga yang cukup miskin. Pak, atau kita enggak perlu temui mereka. Jika dimanfaatin mereka, akan sangat merepotkan sekali, ujar asistennya lagi. Lelaki parubaya itu mengibaskan tangannya dan berkata, meskipun hubungan kami dengan keluarga Haris yang di Jakarta ini cukup jauh. Tapi dari cerita papa saya, keluarga Haris yang di Jakarta ini pernah menolongnya. Semasa hidupnya dulu, beliau ingin bertemu langsung dan mengucapkan terima kasih pada mereka tapi tidak bisa karena stroke dan terbaring di tempat tidur. Makanya saya berjanji untuk menggantikannya datang dan mengabulkan keinginan terakhirnya semasa hidup. Mengucapkan terima kasih secara langsung pada mereka dan memasukkan nama mereka ke buku silsilah keluarga. Pak, bagaimana cerita lengkap tentang sejarah yang Bapak ceritakan barusan? Tanya asistennya dengan penasaran. Dulu keluarga Haris itu besar dan selalu tinggal bersama di desa yang sama. Tapi waktu itu sempat ribut dan perang. Dan banyak yang kabur untuk menyelamatkan diri. Sedangkan papa saya dengan keluarga ini waktu itu barengan kaburnya. Papa saya sempat terkena tembakan dan nyaris meninggal. Tapi diselamatkan oleh Tuan Besar Haris yang membopongnya kabur. Oh, ternyata seperti itu, sahut asistennya mengangguk mengerti. Ya sudah, Genta, kamu buruan ketok pintunya, perintah lelaki itu pada sang asisten. Seluruh keluarga Haris yang tengah berkumpul di tengah ruang tamu sedikit tersentak ketika mendengar bel rumah berbunyi. Glenn bangkit dan membuka pintu untuk melihat yang bertamu itu siapa. Keningnya berkerut ketika melihat di depan rumahnya tengah berdiri seorang lelaki yang terlihat lebih tua beberapa tahun darinya serta membawa 6 orang bodyguard dan 2 buah mobil Nahal Rolls-Royce. Siapa? Ya, tanya Glenn. Lelaki parubaya itu tersenyum tipis dan balik bertanya. Kamu dari keluarga Haris. Glenn mengangguk dan berkata, benar, ada apa? Ya, saya Andreas Haris. Keluarga Haris dari Surabaya. Keluarga Haris dari Surabaya. Maksudnya gimana? Saya belum pernah mendengar tentang itu, ujar Glenn bingung. Lelaki parubaya itu tertawa singkat dan menjawab. Buyutnya kita satu keluarga. Kita ini termasuk keluarga jauh. Papaku dan papamu ada hubungan darah. Kamu juga keluarga Haris? Tanya Glenn dengan terkejut. Andreas menganggukkan kepalanya. Benar, tujuanku kemari atas permintaan terakhir papaku semasa hidupnya dulu. Dia ingin mengucapkan terima kasih pada papamu. Selain itu dia juga ingin mengenal kalian dan menjalin hubungan dengan kalian. Selanjutnya Andreas mengeluarkan selembar kartu nama dari dalam saku jasnya dan menyerahkannya pada Glenn dan diterima olehnya. Pada saat dia melihat kartu nama tersebut, Glenn membelalakkan matanya. Andreas Haris, CEO of Modest Group. Modest Group ini merupakan sebuah perusahaan yang sangat besar dan sangat terkenal. Ternyata Pak Andreas, senang bertemu dengan Anda. Pak, ujar Glenn setengah membungkukkan punggungnya. Kalau saya boleh tahu, apa hubungan papa Anda dengan papa saya? Papa saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Andreas menghela nafas berat dan berkata, sayang sekali, saya telat kemari. Papa saya juga baru saja meninggal tahun lalu. Sebelum meninggal dia begitu ingin bertemu dengan orang yang pernah menyelamatkannya. Siapa sangka ternyata, bab 190, harapan baru. Mungkin saja mereka sudah bertemu di sana, tambah Andreas lagi. Glenn mengangguk dan mempersilakan Andreas untuk masuk. Mari, Pak, masuk dulu dan duduk di dalam. Andreas tersenyum dan mengangguk. Pak Andreas CEO dari perusahaan Modest datang. Seru Glenn. Neni Haris tersentak ketika mendengar seruan anaknya itu. Modest Group, itu perusahaan terkenal dengan harga sahamnya yang terus melonjak naik kan? Kenapa bisa bertamu ke rumahnya? Meski ada tanda tanya dalam pikirannya namun dia tetap bangkit dari kursi dengan wajah antusias dan berkata, selamat datang. Pak Andreas, maafkan saya yang tidak mempersiapkan apa-apa untuk menyambut Anda. Andreas menggelengkan kepalanya sambil mengibaskan tangannya dan tersenyum. Matanya melirik sekilas ke arah Vivian yang terlihat sembab karena baru saja menangis kemudian terbengong seketika. Perempuan itu cantik sekali. Wajahnya terlihat begitu kasihan hingga membuatnya iba. Mau tidak mau membuat hatinya sedikit tergerak. Vivian yang tengah diperhatikan tidak menyadari bahwa rumahnya sedang didatangi tamu dan orang itu tengah memandangnya penuh minat. Saya tidak menyangka Pak Andreas bisa ke sini dan ini merupakan suatu kehormatan yang besar buat kami, ujar Nyonya Haris terlihat sumringah.
Anda terlalu berlebihan, ujar Andreas sambil tersenyum lagi. Anda pasti Nyonya Haris ya? Tebak Andreas. Iya benar, jawab Nyonya Haris. Baik, tujuan saya kemari sebenarnya untuk mengabulkan permintaan terakhir papa saya, kata Andreas mulai menjelaskan maksud kedatangannya. Selanjutnya mulai mengalirlah cerita sejarah papanya dengan Tuan Besar Haris yang terjadi beberapa tahun silam. Karena jumlah keluarga Haris yang begitu banyak, banyak dari mereka yang sudah tidak saling mengenal lagi. Tapi kala itu, papanya baru berumur sekitar puluhan tahun termasuk memiliki hubungan saudara meskipun cukup jauh. Tapi keduanya sangat dekat selayaknya saudara kandung. Dan Papa Glenn yang kemudian saat terjadinya peperangan mereka berpencar ke segala penjuru karena berusaha menyelamatkan diri. Karena itulah papanya dan Papa Glenn kehilangan kontak untuk menjalin komunikasi. Sebelum meninggal papanya selalu saja mengingat akan hal ini dan selalu mengatakan padanya untuk mencari tahu keberadaan penyelamatnya untuk mengucapkan terima kasih. Tapi selalu saja dianggap angin lalu oleh Andreas. Meski dia sudah menyetujui papanya akan hal ini. Tapi begitu papanya meninggal, dia telah melupakan pesan tersebut. Hingga beberapa hari yang lalu dia diberikan mimpi buruk bertemu dengan papanya dan memarahinya yang telah tidak menepati janji. Karena itulah dia memutuskan untuk mencari tahu lagi keberadaan keluarga berada di Jakarta ini. Haris yang Neni Haris nyaris menangis bahagia ketika mendengar cerita tersebut. Dia merasa keluarganya punya harapan lagi untuk bangkit dari kebangkrutan. Karena hanya dengan satu anggukan dari Andreas saja maka kejayaan akan kembali pada keluarganya. Terlintasnya pemikiran seperti itu membuat perasaan Neni Haris senang bukan kepalang. Dengan senyuman lebar yang nyaris memamerkan semua giginya. Dia berkata, Pak Andreas, Papa Anda benar-benar orang yang baik. Sudah lewat sekian tahun saja masih diingat olehnya dengan begitu jelas. Andreas mengangguk dan berkata, bagaimanapun ini menyangkut nyawanya yang pernah ditolong oleh Tuan Haris kan. Sehingga selalu diingat olehnya sepanjang dia hidup. Setelah mengatakan itu, Andreas terlihat merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak perhiasan berwarna merah. Papa saya dengan sengaja menyimpan dan mengingatkan aku untuk memberikan barang ini pada Tuan Haris. Tapi karena beliau sudah dipanggil Yang Maha Kuasa maka saya memberikannya pada Anda saja, ujar Andreas. Dengan tidak sabar Nyonya Haris menerima kotak tersebut. Dia berpikir mungkin saja isi dalam kotak tersebut adalah sesuatu yang mahal dan diberikan pada keluarganya sebagai tanda balas budi. Namun dia tercenung sesaat ketika membuka kotak tersebut. Ternyata di dalamnya hanya berisi sebuah peluru yang terlihat sudah berkarat. Apa-apaan ini? Ini, Nyonya Haris menghentikan ucapannya dan menatap Andreas dengan pandangan penuh tanya. Ini adalah peluru yang beberapa tahun silam tertembak ke dalam kaki papaku. Waktu itu Tuan Haris yang mengeluarkannya dengan menggunakan sebilah pisau kecil. Beliau selalu membawanya kemana kemudian sebelum meninggal, pun diberikan padaku dan mengingatkanku untuk memberikannya pada Tuan Haris. Nyonya Haris nyaris mengeluarkan dengusannya. Suaminya menolong nyawa papanya tapi balasannya hanya sebuah peluru yang sudah berumur puluhan tahun. Keluarga ini benar-benar pelit sekali. Nyonya Haris memaksakan senyumannya dan berkata, saya enggak menyangka papamu orang yang begitu baik hingga mengingat kejadiannya sedetail mungkin. Sepertinya kalau dia tahu keluarga kami sedang mengalami kesulitan. Saya yakin dia pasti akan membantu kami, kan? Lengkungan di bibir Andreas memudar seketika. Dalam hati dia mendumel bahwa benar ternyata mereka miskin sekali. Baru berbicara sedikit saja sudah membahas tentang uang. Tapi karena kedatangannya kemari atas permintaan sang papa, maka sebaiknya dia basa-basi dan bertanya dulu. Kalau boleh saya tahu, kesulitan apa yang sedang dialami oleh keluarga Anda? Tanya Andreas. Perusahaan kita sedang mengalami krisis keuangan dan dihadapi dengan kemungkinan akan bangkrutnya usaha kami. Saat ini kami sedang mencari cara untuk mencari peminjam dana untuk membangkitkan kembali perusahaan kami. Andreas mengangguk mengerti dan tersenyum. Dari wajah Anda saja sudah menunjukkan wajah penuh keberuntungan. Anda tenang saja. Saya percaya keluarga Anda akan melewati kesulitan ini dengan segera. Mendengar ucapan Andreas seperti itu membuat Nyonya Haris memaki dalam hati. Dia pikir kodenya barusan bisa membuat Andreas membuka suara untuk meminjamkan dana pada perusahaan Haris. Tapi apa yang lelaki itu katakan? Wajahnya muka penuh keberuntungan.
Jika bukan karena kamu orang yang cukup terpandang, aku juga tidak akan memasang senyum palsu di sini denganmu. Dumel Nyonya Haris dalam hati. Tatapan Andreas kembali tertuju pada Vivian yang tengah memandang kosong ke arah depan. Dia mengalihkan tatapannya pada Nyonya Haris dan bertanya, orang yang belum Anda perkenalkan ini siapa ya? Nyonya Haris dapat menangkap maksud tersembunyi dari Andreas. Dia tahu bahwa lelaki itu menaruh hati pada Vivian. Mendadak sebuah lampu berpijar di atas kepalanya. Sepertinya dia mendapatkan kembali harapan hidupnya. Ini adalah putra sulung saya. Glenn Haris, ujar Nyonya Haris memperkenalkan Glenn. Andreas hanya menganggukkan kepalanya ke arah Glenn dan dibalas oleh lelaki itu. Namun terlihat dari sikapnya tidak begitu berminat mengetahuinya. Nyonya Haris memperkenalkan lagi Arkan pada Andreas. Salam kenal, Pak Andreas. Matanya kembali terpaku pada Vivian. Pemandangan seperti itu tentu saja dapat ditangkap dengan jelas oleh mata elang Nyonya Haris hingga membuat senyum puas terukir di wajahnya. Pak Andreas, yang ini adalah cucu perempuan saya. Vivian. Andreas menarik nafas cukup panjang dan menghembuskannya ketika mendengar ucapan Nyonya Haris. Yang dia khawatirkan sejak tadi adalah perempuan itu akan diperkenalkan sebagai istri dari Arkan. Jika seperti itu maka dia tidak akan ada kesempatan lagi. Tapi begitu mendengarkan Nyonya Haris yang mengatakan bahwa Vivian juga merupakan salah satu bagian dari keluarganya membuat Andreas diliputi rasa senang. Meski Vivian bukan merupakan perempuan tercantik di kota ini tapi dia juga merupakan jajaran perempuan yang digilai para kaum Adam lainnya. Jika tidak mana mungkin Andre bisa tertarik pada perempuan itu. Sayangnya Vivian selalu terkalahkan oleh kecantikan Alena. Baik di keluarga Haris ataupun di seluruh masyarakat kota Jakarta. Sehingga dia jarang dilihat oleh banyak orang karena fokus orang-orang akan otomatis jatuh pada Alena. Tapi karena saat ini Alena tidak berada di sana sehingga wajah Vivian yang memerah karena baru saja menangis itu membuat hati pria manapun akan tersentuh dan terketuk untuk melindunginya. Nyonya Haris yang mengetahui niat tersembunyi Andreas segera membuka suaranya. Pak, Vivian tahun ini berumur 24 tahun dan masih single. Jika dirasa ada pria yang cocok dengan anak ini bisa juga dikenalkan padanya. Tentu saja tujuannya bukan untuk meminta Andreas mengenalkan calon pendamping pada cucunya itu. Tapi dia hanya sengaja mengatakan hal tersebut untuk memberitahu pada Andreas bahwa Vivian tengah sendiri saja dan bukan milik siapapun. Jika dia menginginkannya maka kesempatan tersebut terbuka lebar. Andreas sudah cukup berumur, istrinya pun sudah tua. Sudah sejak lama dia kehilangan gairah pada istrinya sendiri. Kebetulan kedatangannya kali ini ke Jakarta tidak bersama dengan istrinya. Tidak ada salahnya, kan untuk bermain-main dengan perempuan secantik Vivian. Lelaki itu mengulurkan tangannya ke hadapan Vivian sambil tersenyum lebar. Halo Vivian, kamu cantik sekali. Mana mungkin tidak punya kekasih? Mendengar pertanyaan Andreas yang mengingatkannya pada Andre membuat air mata Vivian kembali mengalir deras. Dia benar-benar sedih sekali jika meratapi nasibnya. Keluarganya yang sedikit lagi akan bangkrut. Semua angan-angannya tidak akan pernah terwujud. Ditambah lagi Andre yang menghindarinya bagai wabah kuman yang harus diusir sejauh mungkin. Harapannya untuk menikah dan menjadi bagian dari keluarga Aresta hanya akan menjadi mimpi indahnya saja. Dia membandingkan dirinya yang begitu menyedihkan dengan Alena yang terlihat bahagia dengan hidup yang dimilikinya sekarang. Kakak sepupunya itu sudah memiliki usaha sendiri yang didukung oleh banyak orang penting. Kenyataan seperti ini membuat dirinya marah dan kesal. Andreas yang melihat tangisan pilu Vivian membuatnya mendadak merasa iba. Vivian, kamu kenapa? Kenapa menangis? Tanyanya pada perempuan itu. Nyonya Haris segera menimpali. Karena perusahaan kita sedang tertimpa musibah. Cucu saya ini sangat sayang sekali dengan perusahaan kami. Tentu saja kenyataan ini membuatnya cukup terpukul. Beberapa hari ini selalu memohon padaku untuk menyelamatkan perusahaan Haris. Tapi perempuan tua sepertiku ini bisa apa? Apa yang bisa kulakukan untuk membangkitkan sebuah perusahaan yang hanya tinggal memberitakan kebangkrutan pada semua orang? Enggak ada. Yang bisa kulakukan saat ini hanyalah melihat cucuku menangis sedih sepanjang hari. Tanpa berpikir panjang, Andreas berkata pada Vivian, Vivian, kalau kamu butuh apa-apa bisa memberitahuku. Jika memungkinkan, aku pasti akan membantumu. Bersambung.